Halo Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di kelas Parenting Skill 101. Kiat praktis memahami peran sebagai orang tua. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang ayah sebagai teman berbagi. Nah, kemampuan selanjutnya yang perlu kita pelajari dalam mengasuh anak adalah menjalin saling pengertian dengan anak yang akan kita bahas dalam sesi ini. Bapak dan Ibu, orang tua dan anak adalah dua orang yang berbeda. Berbeda usia, berbeda zaman, berbeda kepribadian, dan berbeda-beda lainnya. Oleh karenanya, orang tua dan anak harus saling berbagi pengalaman, pikiran, dan perasaan. Dengan berbagi pengalaman, pikiran, dan perasaan, orang tua jadi tahu apa yang dialami, dipikirkan, dan dirasakan oleh anak mengenai dunianya. Di sisi lain, anak juga jadi tahu apa yang dialami, dipikirkan, dan dirasakan oleh orang tuanya. Adanya pertukaran pengalaman, pikir, dan rasa inilah yang akan membuat orang tua dan anak menjadi saling mengenal dan membentuk fondasi hubungan dan ikatan. Bapak dan Ibu, saling pengertian ini harus diupayakan oleh dua belah pihak, yaitu anak dan orang tua. Hanya sebagai orang yang lebih dewasa, yang bertanggung jawab mengajarkan nilai-nilai kehidupan pada anak, maka tentu orang tualah yang harus memulainya. Ada beberapa hal yang menjadikan saling pengertian ini menjadi terhambat. Satu, orang tua sudah punya asumsi tertentu. Hal ini membuat orang tua menjadi tidak sungguh-sungguh mendengarkan saat anak mengungkapkan pengalaman, pikiran, dan perasaannya. Karenanya tanggapan orang tua menjadi tidak nyambung dengan yang disampaikan anak. Karena sesungguhnya yang ditanggapi adalah asumsi yang ada di benak orang tua, bukan apa yang sungguh-sungguh dialami, dipikirkan, dan dirasakan anak. Misalnya, kita sebagai orang tua sudah memiliki asumsi kalau anak kita malas. Lalu anak kita berkata bahwa dia tidak mengerjakan PR-nya karena PR-nya susah. Maka tanggapan kita pada anak tidak akan nyambung dengan kata yang disampaikan oleh anak. Kita akan menanggapi berdasarkan asumsi bahwa anak kita malas. Mungkin kita akan mengomel atau menasehati anak. Asumsi yang sudah ada di kepala kita akan menghalangi kita sebagai orang tua untuk membantu anak. Akan menghalangi kita untuk bertanya lebih lanjut pada anak kita, susahnya di mana, Dek? Apa yang bisa Ibu bantu untuk buat kamu menjadi lebih mudah? Nah, Bapak Ibu, karena percakapan adalah aksi reaksi, maka jangan heran jika kita sebagai orang tua tidak sungguh-sungguh mendengarkan anak, tidak menanggapi pengalaman dan pemikiran serta perasaannya sesuai dengan kebutuhan dia saat itu, selanjutnya anak akan enggan mengemukakan pengalaman, pikiran, dan perasaannya. Maka saling pengertian juga tidak akan terjadi. Dua, yang menjadikan saling pengertian antara orang tua dan anak menjadi terhambat adalah kita sebagai orang tua biasanya memiliki agenda tersembunyi. Ini pun membuat kita menjadi tidak sungguh-sungguh mendengarkan saat anak-anak mengungkapkan pengalaman, pikiran, dan perasaannya. Kalau mau jujur, seringkali percakapan yang kita bangun hanya sebagai jalan untuk menyampaikan agenda tersembunyi kita. Jadi seperti basa-basi untuk mengantarkan apa yang sesungguhnya ingin kita sampaikan pada anak. Jadi dalam hal ini, orang tua mendengar bukan untuk memahami, namun untuk segera menanggapi. Misalnya, kita bertanya pada anak, "Kamu sudah berapa lama main gadget, Nak?" Itu kita maksudkan sebagai pertanyaan pembuka untuk mengomeli anak.
bukan untuk mendengarkan apa yang sesungguhnya anak alami dan pikirkan serta rasakan tentang gadget. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tadi memahami dua hambatan untuk menjalin saling pengertian dengan anak, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar saling pengertian dengan anak terus terjalin. Prinsipnya adalah kita sebagai orang tua harus berusaha secara sadar untuk mengusahakan mengerti pengalaman, pikiran, dan perasaan anak. Caranya, saat anak mengutarakan pengalaman, pikiran, dan perasaannya, dengarkan. Dengarkanlah tanpa asumsi dan tanpa agenda tersembunyi. Saat anak berbicara, arahkan pandangan kita pada anak. Lakukan kontak mata, tatap wajahnya, hayati ekspresi wajahnya, dengarkan intonasi suaranya, dan pilihan kata-katanya. Pahami bukan hanya kata yang terucap dari mulutnya, tapi juga bahasa tubuhnya secara keseluruhan. Jika kita melakukannya sebagai orang tua, maka ikatan perasaan akan terbangun. Kita sebagai orang tua akan bisa mengenal anak kita dengan lebih baik. Tentu hal ini tidak usah kita lakukan setiap saat. Karena kita juga harus realistis ya Bapak Ibu bahwa kita punya aktivitas lain selain mengasuh anak. Tapi minimal harus ada 1 kali dalam 1 hari kita benar-benar mendengarkan anak dan melakukan perbincangan 2 arah saling mendengarkan. Bapak Ibu, didengarkan oleh orang tuanya akan menumbuhkan perasaan bahwa aku berharga pada anak. Pada situasi inilah hubungan dan ikatan akan terbentuk. Jika ini terjadi, maka akan mudah sekali bagi kita sebagai orang tua untuk mengajarkan, memberikan arahan, membicarakan aturan, menasehati, bahkan memberikan bantuan. Ingat, rumusnya adalah connection before correction. Jalin ikatan dulu, baru mengoreksi kesalahan anak. Baik, Bapak dan Ibu, sekian materi di sesi ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita agar kita bisa mengasuh anak secara lebih optimal.